warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Dwi Yulianti pada kelas 6 PMNS. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah, sholawat Nabi, dan doa mau belajar. Wahid, Isnain, Salasa. Materi kita kali ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung, termasuk penggunaan akar dan pangkat. Pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat kelas 6 PMNR Cabang Depok bersama saya Dwi Yulianti. Masalah nyata yang berkaitan dengan penggunaan akar dan pangkat. Seorang petani memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi. Petani tersebut ingin membuat pagar pada sekeliling sawahnya. Namun ia tidak mengetahui panjang sisi sawahnya. Ia hanya mengetahui luas sawahnya 324 meter persegi. Bagaimana petani tersebut dapat mengetahui panjang sisi sawahnya? Dapatkah kalian membantunya? Sawah berbentuk persegi dengan luas 324 meter persegi. Panjang sisinya berapa ya? Luas adalah sisi dikali sisi, sehingga 324 sama dengan sisi dikali sisi. Sisi adalah akar dari 324, sehingga sisinya adalah 18 meter. Jadi panjang sisi sawah Pak Tani adalah 18 meter. Sekarang Pak Tani sudah mengetahui bagaimana dan berapa panjang pagar yang akan dibuatnya. Untuk lebih memahami materi kali ini, kita akan simak contoh-contoh soal berikut. Beberapa contoh soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan akar dan pangkat. Contoh soal yang pertama, M pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 130. Untuk menghilangkan angka 5, maka kita mengurangkan bagian sebelah kiri dengan negatif 5 dan juga sebelah kanan dengan negatif 5, sehingga kita mempunyai persamaan baru. M pangkat 2 sama dengan 125, sehingga M sama dengan akar dari 125. Kita dapat hasil M adalah 15. Contoh soal yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Untuk 2 pangkat 3 kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Karena dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka kita tuliskan kembali angka 2 sebanyak 2 kali. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat. Karena ada 5 angka 2, maka kita tuliskan pangkatnya adalah pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kesimpulan yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Artinya kalau dikali pangkatnya kita jumlah. Yang kedua, apabila dibagi berarti A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka pangkatnya kita kurangi. Berarti A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Untuk contoh soal yang ketiga, apabila ini adalah berupa perkalian dengan pangkat yang sama, maka kita bisa mengeluarkan pangkatnya, sehingga A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A dikali B pangkat N. Hal yang sama juga berlaku untuk pembagian. Apabila A pangkat N dibagi B pangkat N, maka A kita bagi dengan B, baru kita pangkatkan dengan N. Dan yang terakhir, seperti contoh soal yang keempat tadi, B pangkat negatif N, maka kita tuliskan dalam bentuk pangkat positif menjadi 1
per B pangkat N. Bagaimana? Sudah memahami materi kita kali ini? Semoga bermanfaat ya Kak. Jangan lupa untuk selalu berlatih mengerjakan soal-soal latihan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa membaca surat Al-Asr dan kafaratul majelis. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.